crack it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melakukan demonstrasi alat, yaitu alat prototype RPMS. Adapun judul yang saya ambil untuk proyek saya yaitu rancang bangun RPMS atau Real Time Patient Monitoring System. Sebelum melakukan demonstrasi alat, sini saya bersama teman saya yang menjadi sampel untuk pengambilan data. Silakan, nama teman saya Wahyudi, dan perkenalkan nama saya sendiri yaitu adalah nama saya Iswan Arianto dari Prodi D3 Teknologi Komputer, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom. Sebelum itu saya akan memperkenalkan alat saya, yaitu alat saya ini yang namanya RPMS atau Prototype RPMS, Real Time Patient Monitoring System. Alat ini berfungsi untuk melakukan monitoring denyut nadi dan suhu tubuh. Alat ini nantinya akan mengirimkan data yang diterima ataupun yang telah diolah, selanjutnya akan diupload ke dalam sebuah database dan nantinya akan ditampilkan pada sebuah website. Nah, untuk penggunaannya sendiri, penggunaan dari salah satu alat yang saya buat ini, alat yang pertama saya menggunakan sensor denyut nadi pulse playground atau PPG. Adapun untuk penggunaan dari sensor denyut nadi ini, yaitu dipasang pada ujung jari setiap pasien. Pemasangan alat ini tidak boleh terlalu ketat, karena apabila terlalu ketat maka pembacaan dari sensor ini akan error dan akan mempengaruhi proses upload data ke database. Nah, selanjutnya apabila pemasangan untuk sensor denyut nadi telah selesai, di belakang dari alat ini di sini terdapat sensor suhu tubuh yang nantinya akan melakukan pembacaan suhu tubuh setiap pasien. Pemasangannya sendiri itu saya anjurkan ditempatkan di lengan pasien. Ini untuk memudahkan pengecekan suhu tubuh. Karena apabila sensor suhu tubuh ini tidak mengarah langsung ke kulit ataupun tubuh pasien, maka pembacaannya akan error. Baiklah, sekarang saya akan memperlihatkan cara kerja dari alat RPMS ini. Pertama, dari LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan data-data pembacaan setiap sensor. Kode sensor yaitu sensor suhu tubuh untuk BPM dan sensor suhu tubuh pada bagian suhu. Nah, ini untuk menampilkan nilai BPM-nya 100, suhunya 34. Pembacaan kedua sensor ini dimulai dengan untuk suhu tubuh, itu yang merupakan sensor suhu tubuh yang ditempatkan pada ujung jari setiap pasien, dan sensor suhu tubuh yang ditempatkan pada bagian belakang ataupun menyatu dengan case dari alat RPMS ini. Selanjutnya data dari pembacaan kedua sensor ini selanjutnya akan diupload ke dalam database, diupload dan disimpan ke dalam database, dan selanjutnya data tersebut akan ditampilkan pada sebuah halaman website. Nah, ini merupakan pembacaan BPM dan suhu tubuh pasien. Untuk pembacaan sensor suhu tubuh SEN 15744 ini atau pulse playground, itu mungkin akan sedikit miss dari perhitungan kalkulasinya, karena untuk perbandingan nilai pembacaan sensor pulse playground dan elektrokardiograf itu, apabila dibandingkan maka nilai yang didapatkan dari sensor elektrokardiograf itu akan lebih stabil. Selanjutnya mari kita lihat untuk pada bagian halaman website, yaitu untuk menampilkan data yang telah dikirim. Baiklah, sekarang kita lanjut pada bagian website RPMS. Website ini berfungsi sebagai antarmuka antara dokter dengan data-data yang telah ada dalam database. Website ini nantinya akan menampilkan data-data, entah itu data dari pasien
data denyut nadi, data suhu tubuh, data pribadi dari setiap pasien maupun data-data user yang terdaftar untuk melakukan yang dapat mengakses website RPMS ini. Nah, berikut merupakan data-data yang diterima atau ditampilkan pada serial monitor Arduino IDE, aplikasi Arduino IDE yang saya hubungkan langsung dari laptop saya dengan prototipe RPMS ini. Nah, di sini seperti yang kita lihat, ini nadinya 70, suhunya 34 derajat Celcius. Dia akan terus melakukan request terhadap server, dan apabila server menerima request tersebut, menanggapi request tersebut, maka prototipe RPMS akan terus mengirimkan data dan mengupload data tersebut ke dalam database. Untuk mengupload data tersebut, kita terlebih dahulu harus memiliki koneksi jaringan internet. Nah, di sini saya connect ke jaringan dengan yang nama noname. Di sini saya sudah melakukan koneksi dan jaringan tersebut memiliki akses internet. Selanjutnya kita ke bagian websitenya. Untuk bagian websitenya ini, apabila user mengakses URL ataupun alamat website, maka user pertama kali yang akan ditampilkan adalah halaman login. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Pertama kita masukkan username-nya dulu. Saya menggunakan username Iswan dengan password yang telah saya daftarkan. Terus melakukan login. Untuk proses loginnya ini tergantung dari servernya tersendiri. Apabila memang servernya tidak ada masalah, maka loginnya akan cepat, dan ini juga tergantung dari koneksi internet yang kita butuhkan, yang kita gunakan. Sambil menunggu dia bisa login, saya akan menampilkan pada bagian database yang saya gunakan. Nah, di sini terdapat pada bagian ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel pasien, tabel sensor, dan tabel user. Tabel pasien ini berisi tentang biodata pribadi dari setiap pasien yang menggunakan prototipe RPMS ini. Pada tabel pasien ini fieldnya berisi ID pasien, full name, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, negara, dan pekerjaan. Di sini saya sudah memasukkan 3 sampel data pasien. Hanya pada bagian sensor. Pada bagian sensor ini berfungsi untuk menampung data-data pembacaan sensor denyut nadi maupun sensor suhu tubuh dari ketiga pasien tersebut. Nah, di sini yang saya gunakan adalah pasien dengan ID pasien 01. Di sini akan ditampung data-datanya pada waktu jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, data tersebut masuk ke database ini. Ini pada tabel user ini berisi tentang data-data dari pengguna website ini yang dapat mengakses website ini, seperti perawat maupun dokter. Selanjutnya kita kembali ke halaman websitenya. Nah, tampilan awal dari halaman website apabila berhasil login yaitu halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan halaman awal dari website RPMS. Halaman dashboard ini sebenarnya cuma merangkum, untuk sederhananya cuma merangkum dari submenu yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan data-data yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk melihat data-data pembacaan yang telah kita lihat sebelumnya, itu kita masuk pada menu Patient Management, terus submenu All Sensor. Pada menu All Sensor ini, kita harus menentukan periodenya pada tanggal kapan, dari tanggal kapan sampai tanggal selanjutnya, yang tanggal ini merupakan rentang data yang akan ditampilkan. Yang akan saya tampilkan adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 2 bulan 6 2020 dengan ID pasien 01. Terus kita klik submit, maka akan muncul data-data pembacaan yang telah diterima oleh server ini dari
prototype RPMS. Pada website ini akan terus melakukan update data setiap kali prototype RPMS mengirimkan data dari pembacaan sensor. Ini apabila kita refresh, itu akan masuk data terbaru. Nah, data-data tersebut kita akan samakan dengan apakah sama data yang muncul pada prototype RPMS ini ataukah tidak. Kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat ini BPM-nya adalah 45. Maaf, saya akan buat fokus dulu. BPM-nya adalah 74, suhunya 34 derajat Celcius dengan BPM 74. Maka selanjutnya akan kita lihat di bagian website, itu kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka data-data yang tadi akan muncul dengan BPM 74 dan suhu 34 derajat Celcius. Untuk BPM 74 itu bernilai normal, nilainya normal. Di sini adalah full status, temperatur status. Nah, statusnya itu kalau 74 dengan BPM 74 itu statusnya normal. Namun dan untuk untuk temperaturnya itu apabila dia berada pada 34 derajat Celcius, maka statusnya itu adalah low. Untuk rentang keadaan normal yang saya pasang pada alat ini, suhu normalnya adalah 36 derajat ke atas dan di bawah 38, yaitu 30, berarti untuk rentangnya itu masuk hanya 37 derajat untuk keadaan normal, 36 dan 37 untuk keadaan normal. Sementara pada bagian ini merupakan pada jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, itu akan ditampilkan kapan data tersebut masuk ke database dan disimpan ke database. Selanjutnya pada menu PC Management saya akan tampilkan pattern list. Pada pattern list ini merupakan submenu dari PC Management yang berfungsi untuk menampilkan data-data pribadi pasien. Nah, di sini pada menu ini kita dapat menambahkan pasien. Misal kita tambahkan pasiennya Nasri Yudi, tempat lahirnya Bantaeng, kita contohkan aja 339, alamatnya BTN saya, negaranya Indonesia, negaranya mahasiswa. Terus kita tombol reset ini untuk mengosongkan kembali field-field yang telah kita isi, sedangkan tombol tambah ini akan menambah data-data dari pasien. Nah, ini pada pasien ini kita sudah tambahkan dan otomatis ID-nya akan menjadi pasien 04. Ini akan terus tergenerate dan akan terus bertambah untuk ID-nya itu dari pasien 1 sampai seterusnya. Apabila ada pasien baru, maka ID pasiennya akan bertambah 1, yaitu pasien untuk selanjutnya adalah ID-nya pasien 05. Nah, ini full name-nya Nasri Yudi, alamat tempat lahirnya Bantaeng, tanggal lahirnya, alamatnya, untuk negaranya dan pekerjaannya. Nah, selanjutnya apabila kita klik drop ini untuk menghapus data yang telah kita tambahkan. Sedangkan untuk edit ini akan berfungsi untuk mengubah data-data. Semisal kita mau mengubah nama dari pasien tersebut, kita tekan edit, full name-nya kita ubah menjadi Nasri Yudi Nasro. Misal untuk tempat lahirnya kita ubah menjadi Jeneponto. Terus kita save. Nah, maka full name-nya tersebut akan berubah menjadi Nasri Nasrul dan alamatnya pun akan ikut berubah jadi Jeneponto. Tetapi yang lainnya tidak akan ikut berubah. Selanjutnya untuk drop ini itu akan menghapus data pasien
dengan nama Nasri Nasrul. Kita coba pasien 04, tekan yes. Nah, maka ID-nya pun akan ikut kapus. Bila pun kita refresh, maka datanya tidak akan kembali. Selanjutnya kita beralih ke temperatur sensor, submenu dari paket manajemen. Untuk menu temperatur sensor sama, fungsinya sama dengan all sensor, hanya saja di sini khusus untuk menampilkan nilai pembacaan sensor suhu tubuh, khusus untuk sensor suhu tubuh, sehingga data untuk tadi tidak akan ditampilkan. Kita mulai dari menentukan periodenya, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan yang data yang akan kita tampilkan dengan ID pasien berapa. Karena kita tadi menggunakan ID pasien 01, maka kita di sini pilihnya pasien 01. Kita klik submit. Maka yang muncul adalah cuma nilai suhu tubuh dan status dari sensor suhu tubuh tersebut dan waktu maupun ID pasiennya. Di bagian atas adalah muncul grafiknya, grafik dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Untuk pulse sensor juga sama kayak temperatur sensor, yaitu hanya menampilkan nilai pembacaan denyut nadi saja dengan ID pasien 01. Jadi grafiknya sama, kita lihat kita memunculkan grafik dan pembacaan nilai setiap nilai pembacaan suhu tubuh, denyut nadi yang telah diambil dari prototype RPMS. Data yang terakhir adalah 49 bpm dengan statusnya low pada tahun 2020 bulan 6 tanggal 1 jam 19 menit ke 53 dan detik 58. Selanjutnya kita beralih ke menu user management. User management ini seperti yang telah saya jelaskan, pada menu ini akan berisi data-data dari setiap user ataupun perawat maupun dokter yang dapat mengakses halaman website. Di sini saya loginnya sebagai admin. Saya menggunakan username Iswan yang password Iswan 25 dengan levelnya yaitu admin. Di sini sama kayak menu return list, kita dapat menambahkan user baru, menghapus maupun mengedit datanya. Misalnya kita ingin menambahkan user terbaru, Nasri Yudi, dan passwordnya Nasri Yudi, first name-nya Nasri Yudi, last name-nya Nasro, emailnya bebas. Tempat lainnya Bantai. Alamatnya BTNSSnya. Untuk company-nya ini kita bisa isikan Unismo. Karena datanya ini merupakan seorang mahasiswa, maka saya isi salah satu universitas yang terdapat di Makassar, itu Unismo. Negara Indonesia. Nah, ini kita isi apakah dia akan levelnya akan sebagai admin ataupun sebagai user. Apabila sebagai admin, maka dia dapat mengakses seluruh akses yang dapat dimiliki oleh seorang admin, yaitu menghapus, menambahkan maupun mengedit data-data yang ada dalam database. Sedangkan apabila dia levelnya sebagai user, hanya dapat melihat data-data tersebut tanpa bisa melakukan edit data, menambahkan data maupun menghapus data. Kita masukkan dia sebagai user, terus tambahkan. Nah, di sini data terbaru yang telah kita buat tadi, username-nya Nasriudi, password Nasriudi, Nasrul. Ini adalah data-datanya. Untuk editnya, kita mau edit, misalnya untuk tempat lahirnya kita ubah jadi Sinjai. Alamatnya Jalan Elang. Terus kita save. Maka
Di sini tempat layarnya akan berubah jadi senjai dan alamatnya menjadi jalan ulang. Apabila kita hapus, itu aksinya akan hilang. Nah, untuk contoh ini saya akan coba pada user dengan nama Hexareldi. Ini bila saya hapus, nah maka user dengan username hexa tersebut akan hilang. Maka user sekarang yang dapat akses website RTMS hanya 5 orang saja. Selanjutnya kita coba login menggunakan username Nasriudi, password Nasriudi. Sebelum itu saya menampilkan untuk halaman profilnya dulu, profil user yang dapat mengakses website ini. Maaf, mungkin masih ada yang kurang pada codingannya. Kita langsung aja coba login dengan username Nasriudi. Kita login dulu. Ini login sebagai Nasriudi. Login. Sambil menunggunya kita juga dapat melihat pada database yang terbaru. Yang kita lihat ini mengenai database yang lama, itu user Hexa masih ada dan user Nasriudi belum ada. Bila kita refresh, kita coba lagi. Nah, di sini. Ini untuk ID user 06 dengan username Nasriudi, passwordnya Nasriudi telah ada, dan ID user 02 dengan username Hexa itu telah hilang. Kita coba lagi ulang. Ini harus sesuai username-nya huruf besar, dimulai dengan huruf besar. Coba login. Nah, karena tadi pada saat kita mendaftarkan username Nasriudi ini, kita kasih dia level sebagai user, maka yang tampil pada dashboardnya hanya 3 mode ini saja. Ini kita lihat pada salah satu menu yang ada pada halaman admin, yaitu user management, tidak akan tampil pada user yang dengan level sebagai user. Untuk akun dengan level sebagai user hanya dapat menampilkan halaman dashboard dan menu PC management. Pada PC list pun dia tidak dapat mengedit data, menambahkan data maupun menghapus data yang telah ada. Seperti yang kita lihat, tidak akan ada tombol untuk menambahkan data, menghapus maupun mengedit. Tapi untuk fungsi all sensor, temperature sensor, full sensor itu fungsinya sama. Ini kita menampilkan datanya dari tanggal kapan sampai tanggal kapan dengan ID pasien 01. Klik submit, maka datanya tetap akan muncul. Sama kayak apabila kita login menggunakan akun dengan level sebagai admin. Datanya pun akan sama. Baiklah, untuk alat yang kedua yaitu
menggunakan sensor elektrokardiograf itu EKG AD8232. Untuk sensor ini sendiri menggunakan 3 sensor pad, itu warna kuning, diletakkan pada tangan bagian kanan, dan untuk warna merah di tangan bagian kanan dan warna kuning tangan bagian kiri. Dan adapun yang terakhir warna hijau itu kita letakkan sekitar lambung di bawah tulang rusuk. Nah, ketiga sensor pad ini itu harus mengikuti kaidah pemasangan yang benar, yaitu segitiga Beethoven. Apabila penempatannya salah, maka sensor ini tidak akan dapat mendeteksi denyut nadi dari seorang ataupun pasien. Untuk komponen yang lain, pada sensor suhu tubuh sama-sama menggunakan sensor MLX 614, dan untuk kontrolernya sekaligus modul WiFi sama-sama menggunakan ESP8266.MCU versi 3 atau versi low-end. Dan kedua alat ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama mendeteksi denyut nadi maupun suhu tubuh, lalu menguploadnya ke dalam database dan ditampilkan pada sebuah website. Fungsinya sama, hanya saja menggunakan sensor denyut nadi yang berbeda. Untuk yang alat yang ini itu menggunakan sensor denyut nadi Sense1574 atau pulse playground, dan yang ini yang sedang saya pasangkan yaitu menggunakan sensor elektrokardiograf AD8232 atau ECG. Dan untuk komponennya sama. Setelah sensor ini mendeteksi denyut nadi, selanjutnya data denyut nadi tersebut beserta suhu tubuh akan tampil ke LCD yang sudah saya buat ini. Data-data tersebut akan tampil pada LCD tersebut. Baiklah, saya akan memperlihatkan cara kerja dari alat yang kedua, yaitu yang menggunakan sensor denyut nadi elektrokardiograf. Yang pertama yaitu apabila pertama kali dinyalakan, maka alat ini akan melakukan koneksi terlebih dahulu pada router ataupun hotspot, dan apabila telah connect, maka dia akan menampilkan IP address dan sekarang menampilkan BPM-nya, BPM 64 dan suhu 33. Kita lihat. Untuk pembacaan denyut nadi pada sensor ini itu sangat sensitif, karena memang dikhususkan pada pasien-pasien yang mengalami koma ataupun dalam keadaan tenang. Sehingga apabila ada gerak sedikit saja, maka pembacanya akan sedikit error ataupun sama sekali tidak terbaca. Untuk penempatan sensor padnya akan saya perlihatkan lebih jelas, yaitu ditempatkan pada tangan bagian kanan untuk yang warna merah, yang warna kuning pada tangan bagian kiri, dan yang warna hijau itu kita tempatkan di bagian rusuk, bukan di bagian rusuk tapi di bawah tulang rusuk sekitar lambung. Selanjutnya data yang telah dibaca tadi akan diupload ke dalam halaman website. Data yang telah kita lihat tadi dengan BPM yang telah kita lihat tadi itu nantinya akan diupload ke dalam sebuah website. Nah, untuk tampilannya sekarang, karena apabila ada gerak sedikit saja maka pembacanya akan rada error. Coba agak sedikit bangun. Tolong coba dikepalkan tangan. Karena pembacaan sensor ini sangat sensitif, maka kadang-kadang akan terjadi error pada saat pembacaan sensornya. Karena memang dikhususkan untuk pasien yang dalam keadaan tenang dan dalam keadaan berbaring. Kita lihat yang BPM yang tadi, untuk BPM 64 dengan suhu tubuh 33 derajat Celcius, ataupun yang terbaru adalah suhu 33 derajat Celcius dengan nadi 42. Nah, pada bagian ini akan saya menggunakan pasien 2
ID-nya nanti bakal beda dengan ID yang sebelumnya. Nah, selanjutnya akan diupload ke dalam database dengan ID pasien 02. Ini kita beralih ke halaman websitenya. Kita terlebih dahulu login, kita coba sebagai admin. Login sebagai admin 2. Admin, oh maaf, kita loginnya sebagai admin satu saja, admin. Kita lihat di sini BPM-nya terbaca. Intinya akan kita samakan. Nah, ini BPM-nya 70 dengan suhu 33 derajat Celcius. Nanti akan kita samakan dengan yang tampil pada halaman website. Apakah benar data tersebut diupload ke dalam database dan ditampilkan pada website FMS. Ini untuk alat yang kedua. Ini untuk alat yang pertama. Ini alat yang kedua. Nah, ini sudah login. Kita coba di bagian alt sensor, menentukan kedua data tersebut, yaitu data unit nadi dan data suhu tubuh. Kita pilih periodenya dulu, pada tanggal 1 bulan 6 2020 sampai tanggal 2 bulan 6 2020. ID pasiennya kita pilih ID pasien kedua karena kita tadi pada saat untuk alat ini kita pakainya ID pasiennya itu adalah ID pasien kedua. Kita coba submit. Nah, ini BPM terbaru 166 33 derajat Celcius. Kita lihat. Ini yang terakhir kali diupload. Kita refresh lagi. Nah, ini datanya akan masuk 166 BPM 166 dengan suhu 33 derajat Celcius. Untuk fungsi webnya sama kayak yang alat yang pertama, misalnya menyamakan data yang diupload pada alat yang kedua ini. Kita coba lihat untuk alat yang kedua, BPM-nya 95 dengan suhu 33 derajat Celcius. Kita lihat pada websitenya, kita refresh. Kita coba refresh lagi. Nah, ini dia bakal muncul suhunya 33 derajat Celcius, statusnya low dengan nilai BPM-nya 95, statusnya normal, diuploadnya pada jam sekian dengan ID pasien 02. Baiklah, terima kasih. Berikut yang telah saya sampaikan mengenai cara kerja dari alat yang saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun RPMS Real Time KT Monitoring System dengan menggunakan sensor digit nadi A8232 dan sensor digit nadi SEN 11574, sensor suhu MLX 90614, dan dengan menggunakan website sebagai antarmuka dari data-data kedua sensor tersebut dengan para dokter maupun para perawat. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.